Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran Gempa Bumi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata gempa bumi. Nah, berdasarkan kejadian gempa bumi di Indonesia, menurut kalian gempa bumi itu apa sih? Daripada bertanya-tanya, yuk kita belajar bersama mengenai gempa bumi. Di sini kita akan mempelajari mengenai definisi gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, dan jenis-jenis gempa bumi. Coba amati background di media ini ya. Apakah kalian melihat ada pohon yang bergetar, atau rumah yang bergetar, atau bahkan tanah yang bergetar? Ya, ini semua terjadi karena adanya gempa bumi. Ternyata, gempa bumi merupakan peristiwa Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran Gempa Bumi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata gempa bumi? Nah, berdasarkan kejadian gempa bumi di Indonesia selama ini, menurut kalian gempa bumi itu apa sih? Daripada bertanya-tanya, yuk kita belajar bersama mengenai gempa bumi. Jadi, di media pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai definisi gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, dan jenis-jenis gempa bumi. Pertama-tama, kita pasti harus sudah tahu pengertian gempa bumi itu apa. Nah, bagi kalian yang belum tahu, yuk simak. Coba-coba kalian amati background di media ini. Apakah kalian melihat sesuatu yang bergetar? Mengapa ada pohon, ada rumah, bahkan ada tanah yang bergetar? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, iya, jadi jawabannya semua yang terjadi ini karena adanya gempa bumi. Ternyata, gempa bumi merupakan peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi yang secara tiba-tiba. Nah, akibatnya pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Masuk ke materi yang kedua dong. Ya, yang kedua adalah jenis-jenis gempa bumi. Ada berapa sih jenis-jenis gempa bumi itu? Yuk, jangan lewatkan media ini ya. Jadi, jenis gempa bumi itu dibagi menjadi 3. Apa aja sih? Yang pertama nih, gempa bumi utama langsung diikuti oleh gempa bumi susulan tanpa adanya gempa bumi pendahuluan. Yang kedua, gempa bumi yang terjadi sebelum terjadinya gempa bumi utama diawali dengan adanya gempa bumi pendahuluan. Dan selanjutnya diikuti oleh gempa bumi susulan. Nah, yang terakhir, gempa bumi yang terus-menerus terjadi dan tidak adanya gempa bumi utama yang signifikan. Lanjut ke penyebabnya gempa bumi yuk. Kalian penasaran gak sih terjadinya gempa bumi itu karena apa? Apa aja yang disebabkan adanya gempa bumi? Nah, daripada bertanya-tanya, yuk kita masuk ke penjelasan mengenai penyebab gempa bumi. Jadi, berdasarkan penyebabnya gempa bumi, itu dikelompokkan menjadi 5. Apa aja sih? Nah, yang pertama, gempa bumi tektonik. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan. Kemudian yang keempat, gempa bumi jatuhan meteor. Dan yang terakhir, gempa bumi buatan manusia. Gempa bumi tektonik itu apa sih? Nah, gempa bumi tektonik itu terjadi akibat bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Kemudian yang kedua, gempa bumi vulkanik. Sesuai dengan namanya dong, gempa bumi vulkanik merupakan peristiwa gempa bumi
yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Nah, yang ketiga, gempa bumi runtuhan. Apa sih maksudnya? Gempa bumi runtuhan ini terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Selanjutnya yang keempat, gempa bumi jatuhan meteor. Jadi, bumi merupakan salah satu planet yang ada dalam susunan tata surya. Dalam tata surya kita, terdapat ribuan meteor atau batuan yang bertebaran mengelilingi orbit bumi. Sewaktu-waktu, meteor jatuh ke atmosfer bumi dan terkadang sampai ke permukaan bumi. Nah, meteor yang jatuh ini akan menimbulkan getaran bumi jika massa meteor cukup besar. Selanjutnya yang terakhir, gempa bumi buatan manusia. Gempa bumi buatan manusia ini disebabkan oleh aktivitas dari manusia. Namun, secara umum, adanya tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Nah, dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan inilah yang menimbulkan getaran gempa bumi. Lanjut yuk. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak Indonesia ini berada di jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Gempa bumi ini disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan dan yang disebabkan oleh pergerakan lempengan. Semakin lama tekanan itu, maka semakin besar. Dan akhirnya mencapai keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan saat itulah gempa bumi terjadi. Next. Tahukah kamu bahwa bumi mempunyai lapisan? Ya, bumi merupakan planet yang memiliki struktur lapisan bumi yang terdiri dari lapisan bawah dari tempat kaki kita berpijak hingga ke inti dalam bumi. Lapisan lempeng bumi diantaranya yaitu yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti luar bumi, yang keempat inti dalam bumi. Nah, untuk yang pertama, jadi kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi yang berfungsi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan paling tebal serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat. Biasanya terjadi ketika erupsi gunung meletus. Untuk yang ketiga, inti luar bumi. Jadi, inti luar bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Nah, yang terakhir, inti dalam bumi. Inti dalam bumi ini merupakan pusat terdalam dari inti bumi yang tersusun atas material yang bersifat kecil ataupun keras. Lempeng tektonik adalah lapisan terluar bumi kita yang terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing itu bergerak relatif terhadap yang lainnya. Nah, gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi kita tercipta hingga sekarang. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan lempeng-lempeng litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Nah, mereka ini
bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng sehingga mengakibatkan gempa bumi. Untuk selanjutnya, bumi terbagi menjadi 20 lempengan besar di seluruh dunia. Lempengan yang menumbuk lempeng lainnya dapat menyebabkan patahan pada salah satu bagian lempeng. Patahnya lempeng bumi tersebut akan menyebabkan terjadinya gempa. Nah, untuk tipe pergerakan lempeng bumi sebenarnya ada 4, yaitu normal fault, reserve fault, strict slip fault, dan oblique slip fault. Namun, di sini kita hanya membahas 2 saja, yaitu normal fault dan reserve fault. Untuk yang pertama yaitu normal fault. Bisa dilihat kan? Jadi, normal fault atau sesar normal ini merupakan patahan yang mempunyai arah gerak blok batuan yang mengikuti arah gaya berat batuan menuju ke arah bawah sepanjang bidang patahan. Untuk yang kedua yaitu reverse fault. Nah, reverse fault ini pergerakannya menuju ke atas, sedangkan normal yang tadi sudah dijelaskan pergerakannya turun ke bawah. Maka reverse fault ini atau patahan berlawanan merupakan jenis patahan yang dikenal dengan sesar berlawanan. Jenis patahan ini merupakan patahan yang blok batuannya mempunyai arah gerak berlawanan dengan gerak patahan normal, yaitu mengarah ke atas, sehingga dapat diketahui bahwa patahan berlawanan merupakan lawan dari patahan normal. Nah, teman-teman, apa ada yang masih perlu dipertanyakan? Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.